Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus vaksin palsu. Satu di antaranya adalah Dr. Indra. Namun pihak keluarga yakin dokter Rumah Sakit Harapan Bunda itu tidak bersalah karena tidak tahu vaksin yang digunakan adalah vaksin palsu. Ya, lantas apa sanksi yang bisa menjerat pihak yang terlibat dalam praktek vaksin palsu? Benarkah Kementerian Kesehatan akan mencabut izin rumah sakit dan praktik dokter? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menahan 20 tersangka dalam kasus peredaran vaksin palsu. 3 tersangka lainnya belum ditahan dengan alasan kemanusiaan. Bareskrim Polri telah menetapkan 23 orang tersangka vaksin palsu. Mereka terdiri atas 6 produsen alias pembuat vaksin palsu, 9 distributor, 2 pengumpul botol bekas, 1 pencetak label atau kemasan, 2 bidan, dan 3 dokter. 23 tersangka, 20 kita tahu. Yang tiga kenapa belum ditangkap alasannya? Seperti kemarin sudah saya sampaikan bahwa ini alasan kemanusiaan dan dia bukan peran utama, punya anak kecil harus dia rawat. Salah seorang dokter Rumah Sakit Harapan Bunda yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Indra Sugiarno. Senin pagi, keluarga Dr. Indra Sugiarno mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk mengajukan penangguhan penahanan. Keluarga menilai Dr. Indra juga menjadi korban penipuan S, tenaga penjual vaksin palsu. Kepada keluarga, Dr. Indra mengaku tidak mengetahui vaksin yang dipakainya adalah palsu. Memang ada kekosongan kan di rumah sakit. Akhirnya Dr. Indra mencoba mencari ada sales. Itu pun sebenarnya sales yang dari perusahaan gitu kan, yang biasa menyuplai obat. Cuman permasalahannya yang obat yang diberikan itu bukan dari perusahaan tersebut, tapi ini salah sendiri, sales pribadi yang mengajukan. Kuasa hukum menegaskan Dr. Indra berupaya mencari vaksin atas permintaan pasien yang membutuhkan. Pembelian vaksin dilakukan Dr. Indra atas izin Rumah Sakit Harapan Bunda. Oleh karena itu, kuasa hukum mempertanyakan sistem administrasi Rumah Sakit Harapan Bunda yang mengizinkan Dr. Indra membeli vaksin dari distributor tidak resmi. Namun jika nantinya ketiga tersangka dokter terbukti terlibat dalam praktek pemakaian vaksin palsu, maka Kementerian Kesehatan akan menjatuhkan hukuman berat. Kementerian Kesehatan juga akan menindak tegas rumah sakit apabila nantinya pegawainya ditetapkan bersalah dalam proses hukum penindaan kasus vaksin palsu. Sanksi bisa pencopotan jabatan manajemen dan atau penghapusan izin operasi. Bisa ada sanksi jabatan atau rekomendasi karena itu kan ini swasta ya. Nah, juga bisa dari akreditasi, terjadi hal-hal yang di luar SOP kalau sudah terakreditasi, sampai kepada sanksi administrasi ya penutupan izin operasional bisa saja. Kementerian Kesehatan membeberkan nama-nama rumah sakit yang diduga menerima vaksin palsu. Ada 14 rumah sakit di wilayah Jabodetabek yang diduga menerima vaksin palsu, yaitu Rumah Sakit Dr. Sander Cikarang, Rumah Sakit Bakti Husada Cikarang, Rumah Sakit Sentral Medika Pasir Gombong, RSIA Puspa Husada, Rumah Sakit Karya Medika Tambun, Rumah Sakit Kartika Husada di Jalan MT Haryono, dan Rumah Sakit Sayang Bunda di Pondok Ungu Bekasi. Selain itu, ada Rumah Sakit Multazam Bekasi, Rumah Sakit Permata Bekasi, RSIA Gizar di Villa Mutiara Cikarang, RS Harapan Bunda Kramat Jati Jakarta Timur, Rumah Sakit Elizabeth di Narogong Bekasi, Rumah Sakit Hosana Lipo Cikarang, dan Rumah Sakit Hosana Bekasi. Tim Liputan Trans 7.